Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ki Ziaroto Senipar dengan NIM 081282328046. Di sini dan video ini merupakan tugas respon akhir dari praktikum komputasi kelautan dari Laboratorium Penginderaan Jauh dan SIG Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan cara pengaplikasian Python dengan metode loop. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu loop. Loop dalam bahasa pemrograman Python digunakan untuk mengulangi satu atau beberapa pernyataan berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Loop adalah suatu instruksi yang akan mengulangi suatu blok kode hingga kondisi berhentinya terpenuhi. Dan metode loop ini sendiri memiliki dua tipe atau dua macam, yaitu loop for dan loop while. Saya juga akan menjelaskan apa itu loop for dan loop while. Loop for itu digunakan untuk mengulangi suatu blok kode sejumlah tertentu. Loop for akan mengiterasi seluruh elemen list satu persatu. Biasanya loop for digunakan saat kita tahu berapa kali kita akan atau kita ingin menjalankan suatu blok kode. Yang dimaksud dari kita tahu berapa kali kita akan menjalankan suatu kode, berarti pada saat kita akan membuat suatu kode, dari perintah kode tersebut itu sudah tertulis jelas kapan kita akan berhenti untuk melooping kode tersebut. Dan loop while itu digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Loop while digunakan ketika kita tidak tahu berapa kali kita harus menjalankan blok kode tersebut. Yang dimaksud dari kita tidak tahu berapa kali kita harus menjalankan blok kode itu, untuk loop while itu kita belum tahu batas pastinya looping itu akan berhenti pada suatu blok kode. Jadi kata kunci dari perbedaan dari loop for dan loop while ini, kalau loop for itu kita tahu berapa kali kita akan melooping suatu kode, beda dengan loop while yang kita belum tahu kapan looping itu akan berhenti dalam suatu kode. Dan dari perbedaan loop for dan loop while selain kata kunci yang tadi saya sebutkan, yaitu ada perbedaan utama, yaitu loop for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya atau ketika kita ingin melakukan iterasi melalui objek yang dapat diulang, seperti list, tuple, atau string. Sedangkan loop while digunakan ketika kita tidak tahu seberapa banyak iterasi yang diperlukan dan loop berlangsung selama kondisi yang ditentukan tetap benar. Seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaannya jika loop for itu sudah diketahui, sedangkan loop while itu belum diketahui. Selanjutnya, dalam metode loop ini ada dua jenis pernyataan kontrol yang sering digunakan dalam struktur pengulangan loop for dan loop while, yaitu ada pernyataan break dan pernyataan continue. Pernyataan break digunakan untuk menghentikan eksekusi loop secara paksa ketika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Begitu break dieksekusi, program keluar dari loop dan akan melanjutkan eksekusi dari pernyataan setelah loop. Jadi, yang dimaksud dengan break di sini, pada saat kita melakukan blok kode looping, suatu kode looping, dan kita menyertakan pernyataan break, looping dari kode tersebut itu akan berhenti secara paksa pada titik tertentu, di mana kita ingin membreak kode tersebut. Sedangkan continue digunakan untuk melompati sisa iterasi dalam loop saat kondisi tertentu terpenuhi dan langsung melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Jadi yang dimaksud melompati sisa iterasi, jadi
continue itu jadi pada saat kita melakukan looping dan kita melakukan continue kepada beberapa part itu akan langsung lompat kepada iterasi selanjutnya. Dan di sini saya sebelumnya sudah melakukan beberapa program looping. Ya, di sini ada contoh angka. Ini 1, 2, 3 sampai 10 dan di bawahnya ada print angka 1. Dan ini di sini ada kurung kurawal. Ini angkanya bisa kita ganti sesuai kemauan kita sendiri. Misalnya ini kita ganti jadi 45, jadi 23, ini jadi 56, ini jadi 19, ini menjadi 87, ini 2, ini 75, ini 7, ini 8, dan ini 10. Kita bisa merun suatu blok kode dengan cara mengklik tombol atau display play yang ada di sini, bisa langsung diklik. Nah, di sini hasil yang tertera itu 2, 3, 5, 6, 19, 8, 7, 2, dan 75. Yang dimaksud itu adalah meskipun dalam print di sini ini mulai dari angka 1, tapi yang terprint itu mulai dari 2, 3, karena dalam Python sendiri itu urutan itu dimulai dari 0. Jadi ini adalah 0, ini 1, 2, dan seterusnya. Jadi ini bisa kita lakukan seperti ini. Kita copy, terus ini kita enter di bagian sini, lalu kita masukkan di sini. Ini kita ganti menjadi 0. Selain memencet tombol display yang di sini, kita bisa merun suatu kode dengan Ctrl plus Enter. Bisa dilihat di sini, ini hasilnya itu dimulai dari 45 karena di sini urutannya kita mulai dari 0. Ini adalah sebuah blok kode looping, dan selanjutnya itu ada contoh yang di bawah sini. Ini kita dengan variabel nama, yaitu reksi misalnya. Dan ini juga bisa kita ganti sebenarnya. Misalnya ini kita ganti dengan buah. Dan ini kita ganti menjadi jeruk. Dan jangan lupa untuk mengganti yang ada di sini karena yang kita insert di sini adalah buah, bukan nama. Jadi kita ganti buah agar tidak error pada saat di run. Kita bisa langsung merun dengan Ctrl Enter. Di sini bisa terlihat ini yang hasil yang keluar adalah huruf dari jeruk yang sudah kita insert tadi. Dan ini contoh yang ketiga. Ini merupakan loop while yang menggunakan break. Ini loop while, menjalankan serangkaian pernyataan berulang kali selama kondisi tertentu. Jadi ini bisa kita ganti sebenarnya. Misalnya ini menjadi hewan. Ini kita menjadi kucing. Atau ini kita bisa ganti menjadi beruang. Ini kita bisa ganti menjadi paus. Dan ini kita bisa ganti menjadi ayam. Dan jangan lupa seperti kode yang di atas, kita harus mengganti ini terlebih dahulu. Karena variabel di atas merupakan hewan. Dan kita ganti ini juga. Ini bisa kita ganti menjadi kucing. Ini bisa langsung kita run dengan menggunakan Ctrl plus Enter.
Ya, di sini ada suatu seperti yang kita ketahui bahwa Python ini sangat sensitif terhadap typo, baik itu huruf, nomor, ataupun eh, simbol-simbol. Ini saya typo, kita ganti dulu. Kita langsung di run, Control Enter. Nah, ini sudah keluar ya hasilnya, kucing. Dan di sini juga ada contohnya. Ini di sini hanya sebenarnya eh, merubah posisi antara if x dengan print x. Di sini ini print yang di atas, ini if yang di bawah, ini if yang di atas, ini print di bawah. Jadi sama aja. Ini merupakan continue. Ini bisa kita ganti juga, misalnya ini kita ganti menjadi balon. Warna balon sama saja, ini kita bisa ganti orange. Misalnya ini. Ini continue. Di sini ada jelaskan jika bertemu merah tidak ikut maka dilanjutkan. Ini semua sebuah continue. Kita bisa langsung merun dengan Control Enter. Ya, ini hasilnya sudah bisa kita lihat. Dan contoh yang terakhir itu merupakan looping dengan tambahan ketentuan lain. Misalnya di sini variabel 1 sampai 10. Ini bisa kita ganti misalnya nama. Untuk dengan jenis string atau huruf, kita harus menggunakan tanda petik terlebih dahulu. Dan karena tadi di sini kita ganti, tadi ini kita ganti menjadi nama terlebih dahulu agar tidak error, karena Python ini sangat sensitif terhadap typo atau even itu cuma salah spasi atau apa, itu sangat berpengaruh pada Python ini. Jadi ini kita ganti menjadi nama. Dan ini bisa kita ganti karena ini adalah tambahan ketentuan lain. Ini bisa kita ganti menjadi apa saja. Misalnya kita bisa ganti menjadi juara. Ini bisa langsung kita run dengan Control Enter. Ya, di sini muncul nama-namanya. Dan di sini juga ada kejelasan dari ketentuan lain yang kita tambahkan, atau kita juga bisa menambahkan di sini. Misalnya langsung kita run Control Enter dan keluar hasilnya. Jadi sekian penjelasan saya tentang Python dengan metode loop. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan, dan jika ada salah pengertian mohon dibenarkan. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat malam.